Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripuji Astuti. Saya dari kelas 1D, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membahas 7 sasaran dan pengelolaan dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Sintayana Muhardini, MPD. Langsung saja, yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Contoh dari kurikulum, yang pertama kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013 atau K13, dan yang terakhir kurikulum 2015. Dan selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Contoh dari pembelajaran sendiri, yang pertama contextual learning, yang kedua experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, yang ketiga pembelajaran inquiry, yang keempat pembelajaran berbasis masalah, dan yang kelima games atau belajar sambil bermain, yang keenam diskusi kelompok. Selanjutnya peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang terjadi pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Contoh dari peserta didik, yang pertama siswa, yang kedua mahasiswa, yang ketiga taruna, yang keempat warga belajar, yang kelima pelajar, yang keenam murid, yang ketujuh santri. Dan selanjutnya pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Contoh pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawasan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Contoh dari pendidik, yang pertama sekolah, yang kedua lembaga pelatihan, yang ketiga pendidikan lingkungan. Yang selanjutnya sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia. Contoh dari sarana dan prasarana. Contoh prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi, bangunan, sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan lain-lain. Contoh lain dari pengertian sarana dan prasarana yaitu mobil, bus, motor, dan sepeda adalah sarana transportasi darat, sedangkan jalan raya, rambu lalu lintas, jembatan, terminal adalah prasarana transportasi darat. Selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Contoh hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama mengikut sertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat, yang kedua menyediakan fasilitas sekolah untuk masyarakat, yang ketiga mengikut sertakan pemuka atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler.
Selanjutnya pembiayaan. Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang memberi fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha. Sewa guna usaha, utang anjak piutang, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen seperti kredit mobil dan gadai mobil. Contoh pembiayaan: yang pertama pembiayaan konsumen, yang kedua penerbitan kartu kredit, yang ketiga anjak piutang, yang keempat pembiayaan infrastruktur, yang kelima modal ventura. Selanjutnya budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan karakter positif siswa. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang konduktif bagi penyemaian dan pengembangan optimisme. Pengembangan penalaran, pencegah akal budi, membekali keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi siswa yang jujur, sopan santun, kreatif, produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi sesamanya. Contoh budaya dan lingkungan: yang pertama batik, yang kedua upacara Tabuik Sumatera Barat, yang ketiga makepung, balap kerbau masyarakat Bali, yang keempat atraksi debus Banten, yang kelima karapan sapi masyarakat Madura, Jawa Timur, dan yang terakhir upacara Kasada Bromo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.